Kalau NU dan Muhammadiyah, itu NU cenderung disebut sebagai organisasi Islam yang tradisionalis. Oke. Kalau Muhammadiyah, organisasi Islam yang modernis. Nah, jadi keduanya ini memang lahir dari wilayah yang berbeda. Yang satu dari Jombang, yang cenderung memang lebih ke perkampungan. Yang satunya lagi dari Yogyakarta, yang cenderung pada saat itu perkotaan. Maka yang satu modernis. Makanya kalau Muhammadiyah itu fokus dakwahnya itu bilhal. Dengan sikap berupa bangun rumah sakit, kemudian bangun sekolah. Iya, disebutnya itu teologi Al-Ma'un. Al-Ma'un itu dari surat Al-Ma'un. Bahwa siapa pendusta agama? Orang yang membekalaikan anak yatim, yang nggak ngurusin orang miskin, yang nggak berderma secara sosial. Bahkan ketika sampai membahas kepada surat itu Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mengulang-ulangnya penjelasan tentang itu. Terus ketika muridnya nanya kenapa diulang-ulang, iya emangnya kamu sudah paham? Kalau kamu sudah paham dengan ayat ini, pasti kamu tidak akan membiarkan orang miskin, tidak akan membiarkan orang sakit. Kamu pasti bangun rumah sakit, bangun sekolah, dan lain sebagainya. Makanya itu cenderungnya modern. Nah, kalau NU itu cenderungnya tradisional. Bangun pesantren salah satunya. Bangun pesantren dan kemudian membangun komunitas-komunitas yang sifatnya tradisional kayak tahlilan, maulidan. Itu yang menjadi cara mereka untuk mendidik masyarakat, tidak secara formal melalui sekolah, tapi melalui komunitas-komunitas seperti itu. Nah itu betul. Dan itu sebenarnya kalau ditarik ke atas perbedaan itu sudah ada sejak zaman misalnya oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Jadi Imam Abu Hanifah itu disebutnya ahlur ra'yu, orang yang bersetia kepada akal, sehingga fatwa-fatwanya atau pendapat-pendapatnya tentang agama itu cenderung rasional, cenderung sesuai dengan tinjauan akal. Nah, karena beliau itu datang dari satu kota yang namanya Basrah. Basrah pada saat itu sudah menjadi, di Irak itu menjadi kosmopolit, udah menjadi seperti apa ya, IKN lah mungkin ya. Iya, udah kosmopolit. Mundur dong berarti maksudnya. Enggak mundur. Kan itu menjadi ibu kota. Ya, ibu kota maksudnya. Jadi maksudnya Pak Hussein tadi. Iya. Ini ibu kota. Ibu kota yang maju. Iya. Modern. Ada apa lambang-lambang. Iya, betul. Nah, makanya beliau cenderung mengedepankan akal. Kalau Imam Malik itu di Madinah, yang pada saat itu cenderung bukan kota seperti Basrah, yang cenderung seperti perkampungan. Karena itu kemudian beliau disebutnya ahlul hadis, orang yang bersetia kepada hadis, sehingga hadis ahad aja, hadis yang hanya diriwayatkan satu orang, beliau tetap pegang daripada mengedepankan akal. Nah, dari dua ini kemudian lahir tuh aliran, yang satu tradisional, yang satu modern, dan menurut para ulama kurang lebih terjadi 1.400 perbedaan di antara keduanya. Itu di zaman dulu.